Al-falsafatul madrosiyah. B. Filsafat skolastik. Tabda'u fatratul falsafatil madrosiyati bil kornitasi. Filsafat skolastik bermula pada abad ke-9 watatawasolu ilal kornil khomisi asyara takriban, dan terus berlanjut hingga sekitar abad 15 hatta asrin nahdo, atau hingga masa Renaissance. Wa innama tu'rafu hadhil falsafatu bil madrosiyah. Filsafat ini disebut filsafat skolastik li'annaha kanat tu'alamu fil madaris, karena dia diajarkan di sekolah-sekolah. Wa ala haza fa inna tasmiyata madrosi tutlaqu ala kullu man yadrusu fil madarisi ana izin. Oleh karena itu, orang yang disebut sebagai skolastis adalah semua orang yang belajar di sekolah-sekolah pada waktu itu. Aw man hasola jami'al ma'arifi allati kanat tudrosu fitil kalmadaris, atau orang yang sudah menguasai semua pengetahuan yang diajarkan di sekolah-sekolah tersebut. Wahia madarisu kanisah, ya itu adalah sekolah-sekolah milik gereja. Tuqomu inna dakhilal ad'iroh, yang berada baik di dalam kastel. Wahia madaris suruhban, yaitu sekolah-sekolah bagi para pendeta. Au khorijal adjiroh, atau yang berada di luar kastel. Wahia madarisu uskufiyah, yaitu sekolah-sekolah bagi para uskup. Li'idadi rijalidin goyril mutarohibin, untuk menyiapkan ahli-ahli agama yang tidak menjadi romo. Imtidadul Augustinia, kepanjangan dari filsafat Santa Agustinus. Takhottot al-falsafatul madrosiyah iddata marohil, filsafat skolastik melewati beberapa fase. Waqo'at al-marhalatul ula minha ma bainal kornitasi hatal kornitistani asyar. Periode pertamanya ada pada abad ke-9 hingga abad ke-12. Haitsu izdadat fi hazihil hukbah, yang pada fase ini bertambahlah al-madarisu, sekolah-sekolah, wantazoma ta'lim, dan pengajaran menjadi lebih sistematis. Wasyahidal kornutasi'u nasyapon wasi'an. Abad ke-19 menyaksikan aktivitas yang luas baroza fihi John Scott Origen, di mana muncul pada saat itu orang bernama John Scott Origen. Illa anna hadzan nasyato in kamasya fil qarnil asyir. Akan tetapi aktivitas ini menurun pada abad ke-10 bifi'li ba'dil idtirobat, karena adanya sejumlah kekacauan. Summastu nifan nasyatu fil kornitali, kemudian aktivitas itu dimulai kembali pada abad berikutnya. Wa kanatil bid'atul ilmiyatul asasiyah lillahutiyin al-madrosiyin hiyal atharul lati tarokahal Qodis Agustin wa ba'dul aro al-aflatuniyah. Andalan utama secara ilmiah bagi para ahli agama skolastik adalah karya-karya dari Santa Agustinus dan beberapa pendapat Platonisme. Wa kanal Qodisul Ipoli Anselmus min akbaril asma allati arafatha hazihil marhalah. Seorang santa dari Italia yang bernama Anselmus adalah salah satu figur yang paling besar yang dikenal dari fase ini. Faqodish saharo bidalilihil antologi ala wujudillah. Dia masyhur dengan dalil ontologisnya tentang wujud Allah. Wa jama'a fi mu'allafatihi bainal imani bil anajili wa tasdiki bi falsafati Augustin. Dia menghimpun dalam karya-karyanya antara keimanan terhadap Injil-Injil dengan pembenaran terhadap filsafat Agustinus. Wa yakumu manhajuhu ala ta'akkulil iman. Metodenya adalah dengan merasionalisasi iman. Au kama yaqulu huwa, atau seperti yang dikatakannya, anni u'minu kai akilu, saya mempercayai supaya saya bisa memahami. Atumawiyah, Thomas Aquinas.
Tamakhadat al-marhalatu tsaniyatu an zuhuri a'zami failasufin lahuti fi tarikhil kanisa. Periode kedua lahir berkat munculnya filsuf lahuti yang paling agung dalam sejarah gereja, wahwal Qodisu Thoma al-Aquini, yaitu Santa Thomas Aquinas, muassisul Aristotelia al-Masihiyah, pendiri Aristotelianisme Kristen, allati naqaba biha al-mazhabal Agustini, yang dengannya dia membantah mazhab Agustinus, alladzi zolla muhaiminan alal falsafatil urubiyah iddata qurun, yang telah mendominasi filsafat Eropa selama beberapa abad. Tarokal Aquini thamaniyata wa tis'ina kitaban. Thomas Aquinas meninggalkan 98 karya, yasilu ba'duha ila salasati alafi sohifah, yang sebagian mencapai hingga 3000 halaman. Nasya'at harokatun akba wafatihi tunawi'u falsafatahu wa tattahimuhu. Setelah dia wafat, muncul satu gerakan yang menentang dan mencurigai filsafatnya. Illa anna falsafatahu allati asbahat tusamma at-tumawiyah tanama ansoruha bitajrid. Akan tetapi filsafatnya yang telah disebut sebagai Thomaisme terus berkembang penganutnya secara bertahap, hatta annal baba a'lana fi sana alf salasumi'ah wa samaniyata asyar. Bahkan Paus pada tahun 1318 mengumumkan anatomawiyah, bahwa Thomasisme minhatun ilahiyatun, adalah anugerah Tuhan, wa annal Aquini qodis, bahwa Aquinas adalah seorang santa, wa qad wajadal Katolik fit Thomawiyah, orang-orang Katolik menemukan pada pandangan Thomas Aquinas aslihatan falsafiyatan, senjata filosofis, yunazilu nabiha al-falsafatil hadisah wal adriyah, untuk melawan filsafat-filsafat modern dan agnostisme.